Hingga sampai saat ini, Julia Perez masih terus berjuang melawan sakit kanker serviks stadium 4 yang dideritanya. Bahkan sudah lebih dari 1 bulan lamanya, wanita yang kerap disapa Juppe itu terus terbaring lemah di rumah sakit. Keinginan Juppe untuk bisa segera pulang dari rumah sakit dalam waktu dekat agaknya hanya menjadi angan semata untuk Juppe. Lantaran lewat akun Instagram story miliknya, pelantun belah durian ini mengaku akan tetap berada di rumah sakit dalam kurun waktu 2 minggu ke depan. Juppe memang dikenal memiliki semangat yang besar untuk sembuh. Namun terlepas dari itu, Ruben mengatakan bila Juppe kini mulai kehilangan kepercayaan dirinya dan rasa sabar untuk bisa sembuh. Tak jarang, ia ingin menyerah akan hidup dan sudah tak ingin lagi mendengar setiap motivasi dan kata-kata semangat yang selalu diberikan dari Ruben. Dia hampir kehilangan percaya diri sih sekarang ini. Jadi dia selalu nanya sama saya kapan saya sembuh, kapan dia sembuh. Terus kata-kata sabar saya sudah mulai dibantah oleh Juppe, udah mulai dibantah oleh dia yang lu nyuruh gue sabar, gue kurang sabar apa Ruben? Iya Pe, gitu. Jadi keluarganya pun ngomongnya ke saya gitu. Jadi saya pun sudah mulai dibantah sabar. Saya bilang ya sabar itu nggak ada batasnya, sabar itu pasti ada saatnya lu memang pasti diangkat penyakitnya. Cuman kan kondisinya itu kan kalau sakit itu nggak bisa kayak orang membalikan telapak tangan langsung sembuh gitu. Nah Juppe itu sudah mulai hilang kesabarannya, sudah mulai hilang kepercayaan dirinya. Tapi kalau dia udah dikasih tahu pelan-pelan gitu, baru dia mengerti. Saya lebih ke itu aja sih, maksudnya kontrol dia dari segi hari-hari. Saya takutnya dia ada apa-apa, seperti apa gitu. Saya tektokannya lebih sama pihak keluarganya. Kalau dia ada aneh-aneh baru saya ke dia langsung. Rupanya kondisi kesehatan Juppe yang belum stabil alias naik turun membuat beberapa sahabatnya mulai prihatin. Salah satunya Ruben Onsu. Sebagai salah satu orang yang selalu mendukungnya, Ruben mengaku sedih melihat kondisi Juppe sekarang ini. Bahkan ia kerap menangis bila Juppe mengungkapkan rasa sakitnya yang menyiksa dirinya. Nggak bisa kalau secara baik banget, cuman ya naik turun lah. Kadang dia ini, kadang dia seneng, kadang dia sedih. Ya rasa sakit yang dia sakit itu kan luar biasa gitu. Cuman ya karena saya juga orangnya melo, jadi dia telepon nangis-nangis, saya jadi ikutan nangis. Jadi ini karena saya nggak ngerasain apa yang dirasain dia kan, kondisinya sedih banget gitu. Terakhir berkabar masih tadi pagi. Apa? Belum. Dia belum boleh pulang, belum boleh. Selama 1 bulan lebih, berbondong-bondong sahabat selebriti silih berganti membesuk Juppe. Namun rupanya, diam-diam ada seseorang yang hingga kini ditunggu kedatangannya oleh Juppe. Hal ini pun diungkapkan oleh Ruben. Namun siapa orang tersebut? Ruben memilih untuk bungkam dan merahasiakannya. Sebenarnya saya tahu semua sampai Z-nya, cuman saya nggak etis lah ngomongnya. Tapi saya selalu doktrin untuk dia tidak memikirkan satu hal itu sih gitu. Tapi kalau lagi berdua ya sembuh. Nah kalau lagi dia sendiri error lagi. Jadi itu yang menggerogoti dia terus karena pikiran dia itu. Gitu ada satu masalah. Cuman itu doang sih sebenarnya. Itu doang yang ya siapapun keluarganya juga dia nggak berani cerita ke keluarganya, cuman ke saya. Jadi saya belum bisa selesaikan itu sih. Nanti mungkin saya akan selesaikan itu, saya temuin sama Juppe lah. Satu bulan lebih dirawat di rumah sakit, rupanya ada beban yang dirasakan Juppe. Bukan hanya karena kondisinya yang tak kunjung membaik, namun juga lantaran biaya yang dikeluarkannya semakin besar. Mengingat Juppe kini sulit bekerja karena kondisi kesehatannya, tentu saja membuat keuangan Juppe terbilang memprihatinkan. Melihat hal ini, beberapa teman selebritis pun berniat untuk mengadakan penggalangan dana untuk membantu keuangan Juppe demi membayar biaya pengobatannya. Wah, biayanya mahal sekali. Luar biasa, makanya saya dan Mas Eko Patria ini mengadakan charity untuk Juppe ya atas persetujuan Juppe, dan itu pun ngomongnya pelan-pelan sekali. Saya bisikin, saya ajak bercanda lagi, sensitif. Juppe tuh nggak mau nyusahin orang, bukan dia nggak mau nyusahin orang. Dia tuh kemarin tuh mau pulang karena kebentur biaya. Saya bilang kamu tetap di sini, semua biaya udah kita yang handle, jadi kita mau lu sampai sembuh udah
berapapun itu kita dari teman-teman yang akan backup semuanya sih gitu. Ada teman-teman yang nyanyi, ngasih sumbangan semuanya lah gitu. Dan salah satu yang terlibat yang sudah oke itu ada Syahrini, Denada, Dewi Persik, Ayu Ting Ting, masih segitu, Luna Maya gitu. Ya. Nanti dikasih tahu kasih tanggalnya. Kronisnya permasalahan macet di Jakarta sepertinya tak membuat gentar artis David Halik untuk menjalaninya. Bermodal sebuah motor skuter, David mengaku siap untuk mengarungi kemacetan Jakarta yang luar biasa. Walau memiliki mobil, David tak keberatan untuk menggunakan kendaraan roda 2 agar bisa mengejar aktivitasnya dari satu tempat ke tempat lainnya yang ia tuju. Seperti saat ditemui di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan Selasa kemarin, suami dari Seifi Zulfin Nasution ini terlihat siap untuk warawiri menembus kemacetan ibu kota. Pertama-tama adalah copot topi, pakai helm. Nah, semua dipasang. Oh iya, harus matching. Harus matching semuanya. Helmnya merah. Sarung tangan nggak ada yang merah sih ya. Nah, terus baru pakai kacamata. Sip. Tetap pakai jaket biar nggak masuk angin. Iya, biar nggak masuk angin. Sama satu lagi, sebelum jalan pastiin karcis parkir. Pastiin apa? Karcis parkir. Aduh, kalau nggak karcis parkir sampai udah nggak kelihatan wujudnya tuh gitu. Nah ini dia saya kalau sehari-hari pergi aktivitas kalau ngobrol macet ya naik motor gitu. Nah sekarang juga karena saya ada janji saya harus jalan juga, jadi lebih cepet sih dengan Jakarta yang trafiknya ya gila-gilaan ya, nggak jelas, apalagi dengan pembangunan jalan yang pastinya punya imbas juga buat kemacetan Jakarta yang tadinya 5 jalur atau 3 jalur jadi 1 jalur, ya kan? Gitu. Naik motor lebih gampang, lebih praktis. Ya mudah-mudahan deh transportasi umumnya bisa cepet kelar, jadi kita juga bisa gunain transportasi umum kan, biar cepet nggak macet, ya kan? Sebagai pengendara motor saya juga paling sebel lihat orang naik motor yang nggak tertib. Misalnya naik ke trotoar, naik motor saya nggak suka. Terus juga naik motor tapi zebra cross dilanggar gitu, kayaknya itu nggak etis. Gitu. Jadi kadang-kala saya sendiri juga berusaha buat disiplin dalam berkendara motor gitu. Banyak suka duka dialami David selama mengendarai motor roda 2. Mulai dari kehujanan, kepanasan, saling senggol kendaraan cukup sering ia temui. Namun di luar itu, ia juga tak jarang memetik kesenangan untuk bisa jalan bersama istri dengan suasana malam yang romantis. Saya emang senang naik motor sih intinya, emang senang. Jadi ya kalau buat orang senang tuh kadang-kadang kayak gitu nggak dipikirin gitu. Kadang-kadang istri suka bilang, kamu cari-cari aja alasan macet, padahal emang seneng aja tuh naik motor keliling-keliling gitu. Oh pernah kita kadang kalau Jakarta lagi nggak macet berduaan goncengan nonton berdua malam mingguan, atau enggak kayak waktu itu Lebaran kita pas lagi sepi kita dinner berdua naik motor Vespa. One mistake is all it will take. We'll go down in history. Remember me for centuries. Mengaku cukup banyak terbantu dengan menggunakan motor, artis 39 tahun ini pun tak heran bila masyarakat lebih banyak terpanggil untuk naik motor roda 2 daripada bus kota. Untuk itu, ia ingin berbagi tips aman mengendarai motor di Jakarta. Buat Anda semua pengendara kendaraan bermotor ya, yang perlu diperhatikan pada saat naik motor adalah pertama harus bisa jaga temper, jangan kesusu ya, jangan pengen ngebut karena ini motor bukan alat untuk ngebut. Jadi motor ini adalah alat transportasi. Hargai orang lain,
entah itu pejalan kaki atau juga mobil yang ada di sekitar atau juga pengendara motor. Terus kedua, selalu siapkan diri kita dengan proteksi pengamanan dari mulai helm, sarung tangan, ya, sepatu. Ya. Kalau memang ada pakai protektor, pakai protektor. Tapi intinya dari semuanya adalah saling menghargai pada saat kita berkendara dan tidak gampang panasan dalam naik motor atau berkendara. Karena pada saat Anda bawa kendaraan, Anda bukan hanya membawa nyawa Anda, tapi juga bisa membahayakan nyawa orang lain yang ada di sekitar kita. Udah dulu ya, saya mau ngubur waktu. Ada janji makan siang sama istri, kayaknya udah diomelin nih. Habis itu mau jalan lagi tempat aktivitas yang lain ya. Yuk, assalamualaikum, makasih.